Ini sama ya. Oh, ini. Bisa dilihat ya, ini beda ya. Ini awet ayu. Jadi wedang rempah khusus untuk perempuan. Ya, sedangkan yang ini jos, ini khusus laki-laki. Drop it. Selamat pagi Sobat Tani, kita berjumpa lagi di Pojok Si Manis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Dan saat ini saya sedang berada di Kecamatan Pedan, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten. Si Manis kita kali ini adalah seorang ibu yang kebetulan pagi ini dengan semangat dan senyumnya yang merekah terus-terusan, kita akan membahas tentang apa itu herbal. Kita kenalan dulu dengan si manis kita. Perkenalkan ya, nama saya Sri Rahayu. Produk saya RV Herbal. Saya peracik ya, istilahnya saya meracik jamu herbal dan saya melayani terapis. Rumah saya di Bebean, RT 10 RW 4 nomor 28 Keden Pedan Klaten. Meracik jamu herbal dan melayani terapis. Ibu Sri Rahayu dengan produknya RV. Biasa Herbal. dipanggil Bu Yayu. Baik Bu Yayu, tarik mungkin bisa Sobat Tani lihat di samping kita, di tengah-tengah kita ini ada beberapa produk miliknya Bu Yayu dengan merek RV Herbal. Bu, awal mulanya dirikan atau menjual produk-produk herbal ini berawal dari apa? Dulu tahun 2006 saya itu terkena kanker serviks stadium 3 waktu itu. Kita sudah berobat kemana-mana. Kebetulan saya juga dulu kurang percaya ya yang namanya herbal itu kurang percaya. Jadi waktu itu penyakit kanker serviks itu masih baru tahun 2006 itu, sehingga saya masih pengobatan sampai akhirnya biayanya juga cukup lumayan. Waktu itu nggak ada bantuan, jadi waktu itu sudah habis harta saya semua sudah dijual, sampai semuanya itu udah hampir kejual, tanah juga udah dijual. Kemudian saya dikenalkan seorang tabib yang ada di Banjarnegara di sana, jadi saya diobati beliau dan alhamdulillah beliau itu tidak minta sepeser pun, diobati dengan herbal. Jadi saya diobati beliau itu selama 7 bulan dan saya finishnya itu sampai kankernya 0 itu 2 tahun. Saya ikut senang mendengarnya. Seorang penderita kanker serviks bisa sehat dan sekarang sampai 0. Kemudian muncullah ini. Jadi berawal dari pengalaman pribadi. Nah, ini gimana Mbak awal mulanya Mbak? Jadi saya itu selama pengobatan di Banjarnegara itu sama beliau diajari. Jadi diajari bagaimana meracik dan juga diajari bagaimana terapis. Terapisnya itu pijat saraf. Setiap hari itu diajari bagaimana mengenal sistem saraf, bagaimana pengobatan, bagaimana siklus dari rahim dan lain-lain, dari jantung, dari lambung, itu diajari semua. Dan ada metode-metode yang namanya kalau terapi itu harus ada beberapa pola. Jadi termasuk pola makan, pola pikir, istirahat yang cukup. Jadi dari itu berkembang, kemudian saya mulai usaha ini di tahun 2016. Jadi setelah sembuh, selang berapa tahun sambil belajar terapis dan juga meracik herbal. Kemudian di 2016 jadi memberanikan diri untuk mengeluarkan produk. Jadi produk saya ini semua racikan saya sendiri, tidak ada izin-izinnya, semua sudah ada, halalnya juga sudah ada. Kemudian ini juga ada spesifik, dan saya juga melayani mereka yang sakit. Jadi misalnya ada yang sakit ke rumah, kemudian saya minta rekam medisnya dulu seperti apa, baru saya bikinkan racikan jamunya. Mungkin hari ini kita lebih ini yang gampang dilihat aja yang ada di dekat kita, yaitu tentang herbalnya. Karena di sini kita lihat ada mengkudu, kemudian ini aneka rempah-rempah. Ini bunga telang, bunga telangnya juga. Itu ada rosella, wedang kelor. Yang ini apa Bu? Ini wedang rempah instan. Ya, instan itu. Ini sama ya. Oh, ini. Bisa dilihat ya, ini beda ya. Ini awet ayu. Jadi wedang rempah khusus untuk perempuan. Ya, sedangkan yang ini jos, ini khusus laki-laki. Saya menciptakan ini kedua ini best seller karena bisa untuk terapi juga. Untuk Kiai Kakung itu ternyata juga banyak masalah. Jadi banyak konsultasi saya. Jadi oh ya udah, berarti saya mengeluarkan untuk laki-laki juga. Karena kalau itu yang lebih dulu, kalau yang awet ayu. Yang awet ayu ini lebih dulu daripada ini. Sebenarnya ini isinya apa sih? Itu ada temu giring, temu mangga, kemudian kunir putih, ada cengkeh, kayu manis, temulawak. Jadi itu ada
ada manjakani, ada kayu rapet. Jadi sebenarnya semua rempah-rempah itu ada ya, mungkin yang membedakan komposisinya mungkin. Komposisi. Ya. Kalau yang untuk apa yang awet ayu untuk perempuan itu mungkin apa yang lebih dominan. Kalau yang just plus untuk ini pasak bumi. Nah, misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya rempah-rempahnya juga semuanya ada di sekitar kita. Ada sekitar kita. Kadang saya cuma ambil yang di pinggir sawah karena rumah saya kan dekat sawah. Jadi kayak ini mengkudu juga kan di pinggir sawah banyak. Kemudian saya menciptakan lagi ini. Ini sari mengkudu ini sudah sekitar 6 tahun. Sari mengkudu ini manfaatnya untuk apa ini, Mbak? Ini untuk stroke, saraf, liver, kemudian kolesterol, asam urat itu bisa. Kebetulan suami saya tahun 2021 itu kena stroke saat pandemi. Karena beliau nggak mau dibawa ke rumah sakit. Lalu saya obati sendiri dan alhamdulillah 8 bulan pulih. Sekarang sudah kerja lagi. Dengan mengkudu ini? Hanya dengan mengkudu. Oke, ini mengkudu yang difermentasi? Yang difermentasi. Ini umur 1 tahun. Maksudnya? Jadi fermentasi itu butuh waktu yang agak panjang. Jadi kayak mengkudu ini nanti kita fermentasi, kemudian ada masanya, ada 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan 5 tahun. Saya punya yang 5 tahun. 5 tahun itu biasanya untuk kanker. Proses fermentasinya berlangsung selama 5 tahun, baru dipanen, misalnya seperti itu. Jadi yang untuk sari mengkudu ini dibedakan berdasarkan masa fermentasinya tergantung dari khasiatnya untuk apa gitu. Semakin lama untuk penyakit yang semakin berat. Oke, jadi seperti itu. Ini yang sari mengkudu ya. Ini sari mengkudu. Ini cara minumnya? Ini cukup 2 sendok makan pagi dan malam. Pagi dan malam 2 sendok makan. Ini untuk mengatasi beberapa penyakit tadi. Terus ini masih juga ada wedang uwo. Mungkin ini agak umum ya, biasa banyak yang sudah tahu. Kemudian ini wedang telang, ini juga mungkin ibu-ibu PKK udah sangat familiar ya dengan wedang. Kalau wedang telang ini semua racikan saya timbang, Mbak. Jadi ada komposisinya karena kita harus mengetahui bahwa minum herbal itu memang baik, tetapi ada jangka panjang yang memang harus dibatasi. Herbal itu kadang malah nggak bagus kayak gitu. Sebenarnya bagus, cuma kita nggak paham aja bagaimana cara konsumsinya. Jadi saya memang sudah saya untuk jangka panjang, aman. Ini biasanya untuk ginjal, Mbak. Kalau telang itu bagus untuk diabetes dan ginjal. Diabetes itu sampai kolab pun insya Allah bisa pulih. Mbak Yayu, ini untuk bahan bakunya gimana ini? Kan kayaknya harus dijaga kualitasnya juga kan, kayak misalnya untuk rempah-rempah kayak gini kan biasanya rawan dengan jamur-jamur, apalagi di musim penghujan yang lembab seperti ini. Lah untuk mendapatkan rempah-rempah yang sesuai harapan atau spek yang dipunya dari Bu Yayu ini, cara jaga kualitasnya gimana? Kalau telang itu saya memanfaatkan KWT. Jadi mungkin kan sekarang banyak ya, tapi kan mereka tidak bisa, nggak tahu karena bunganya setiap hari selalu banyak. Kalau mau diminum sebanyak itu kan nggak mungkin. Sehingga saya mengajarkan untuk cara mengeringkan. Jadi saya ajarkan dulu bagaimana mengeringkan. Kemudian setelah mereka bisa, mereka store ke saya. Jadi saya beli KWT itu sesuai dengan harga pasar. Jadi kalau kemarin bisa sampai 200.000 sekilo itu juga saya bayar 200.000. Tapi minimal paling semurah-murahnya itu 100.000. Kalau KWT atau ibu-ibu itu kan nggak punya mesin ya. Jadi pengeringan secara manual saja. Tapi saya mengajarnya bagaimana jangan sampai jamur, jangan sampai berubah warna, karena kalau nanti berubah warna jadi putih. Karena dia natural, dia semakin lama pun akan hilang sendiri. Jadi nggak bisa namanya kita stok banyak. Kita punya stok banyak nih, kita simpen, nggak bisa, karena nanti dia berubah putih. Sama dengan rosella. Rosella ini nanti juga berubah hitam. Jadi kita petani ya kalau sudah panen, masa panen ya harus segera dijual. Kalau yang lain-lainnya, ampun yang lain-lainnya seperti untuk racikan wedang uwo, kemudian yang awet ayu ini tadi itu beli di pasar atau ada yang nyuplai gitu? Menerima ya, misalnya ada yang kunir putih, Bu ini aku punya kunir putih ya, nanti saya beli sesuai dengan harga pasar. Dari awal saya bilang kalau harga murah saya beli murah, tapi kalau harga sedang mahal saya beli mahal. Sesuai dengan harga pasar. Ibu-ibu yang punya tanaman bunga telang, kemudian ada rosella, semua jenis empon-empon dan lain sebagainya, itu nanti bisalah untuk kerjasama dengan Bu Yayu.
Jadi pengetahuan juga bertambah, tidak hanya sekedar menanam, tetapi sampai ke penjualan. Karena kalau cuma menanam saja itu juga nanti lama-lama mesti males. Pemasaran. Ini pemasarannya bagaimana? Jadi saya pemasarannya online dan offline. Saya awalnya online sehingga saya sudah punya 15 reseller dari Indonesia ini. Jadi ada Lampung, ada Bali, ada Jakarta, Tangerang, kemudian Surabaya. Kemudian dari Surabaya ini ada rumah sakit juga di Surabaya yang minta disuplai seperti ini. Ada. Jadi sampai Irian itu juga ada. Saya pernah juga kirim ke Hong Kong, Taiwan sama Singapura. Misalnya orang mau beli produknya Ibu itu yang di online itu di mana? Shopee ada enggak? Atau Shopee di ada, Tokopedia atau apa Tokopedia gitu? ada, kemudian di TikTok juga ada. Dengan merek dagang RV itu RV tadi. Herbal. Ini produk yang dibawa ini Bu, kalau harga gimana sih? Untuk yang wedang rempah ini satu pak isi 10, dia harganya kisaran 30 sampai 35. Kalau yang instan ini 30.000, jadi ini beratnya 200 gram dan ini bisa diseduh sampai 14 gelas. Ini karena sudah manis, ini tanpa ampas, sehingga ini aman jangka panjang untuk ginjal. Karena ampasnya itu nanti yang akan merusak ginjal. Kenapa kalau minum herbal itu kemudian jangka panjang sakit, ginjalnya rusak? Ya karena endapannya terbawa. Kemudian kalau yang ini itu 40.000, tetapi tergantung masa fermentasi. Sampai 5 tahun itu lebih mahal. Ya karena butuh waktu juga. Butuh waktu dan cara konsumsinya pun lebih sedikit. Dan tadi sudah dijelaskan ya, kenapa herba seringkali menjadi kendala. Sireng ngobati tetapi malah jadi ada efek sampingnya. Terima kasih sudah tekun Bu Yayu untuk belajar meracik dan juga tadi harapan kami bisa bekerja sama dengan KWT untuk suplai bahan bakunya. Bagi yang ingin merasakan atau pengen badannya sehat karena ada keluhan tadi, bisa datang ke rumahnya Bu Yayu di Desa Bebean, Keden Pedan tadi. Kemudian untuk yang produk-produk herba bisa dicari di toko online mana saja merek dagang RV Herbal. Baik, terima kasih Bu Yayu obrolan kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah memberi kesempatan Pojok Simanis untuk up salah satu kekayaan yang ada di Kecamatan Pedan. Baik Sobat Tani, demikian obrolan saya dengan Bu Yayu. Kita berjumpa lagi di Pojok Simanis selanjutnya. Pojok Simanis, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. DKPP Klaten, pelayanan prima, petani sejahtera. Salam.